Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab sistem persamaan linear dua variabel. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhannya ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil adalah Rp5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor adalah Rp2.000. Yang ditanyakan, berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu mobil itu adalah X dan motor adalah Y. Dan ada persamaan X tambah Y sama dengan 90. Ini adalah untuk persamaan yang pertama. Dan ada 4X tambah 2Y sama dengan 248. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2X ditambah Y sama dengan 124. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi di sini kita ada dua persamaan. Yang pertama ada X tambah Y sama dengan 90. Dan yang kedua ada 2X ditambah Y sama dengan 124. Dari dua persamaan ini kita akan menghitung masing-masing nilai X dan nilai Y. Kita gunakan cara eliminasi untuk mengeliminasi nilai Y terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai X. Maka di sini kita kurangkan dan didapatkan X sama dengan 34. Karena nilai X telah kita dapatkan yaitu nilainya 34, kemudian kita substitusikan pada persamaan yang pertama, bisa juga pada persamaan kedua, tapi di sini kita akan mensubstitusikan pada persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai Y. Kita lihat X sama dengan 34, ini kita substitusikan pada persamaan yang pertama yaitu X tambah Y sama dengan 90. Kita ganti nilai X menjadi 34 ditambah Y sama dengan 90. Maka untuk nilai Y itu adalah 90 dikurang 34 sama dengan 56. Dan di sini telah kita dapatkan masing-masing nilai X dan nilai Y yaitu X 34 dan Y sama dengan 56. Maka selanjutnya kita bisa menghitung pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada. Pendapatan itu sama dengan 5.000X, yang mana 5.000X ini X untuk mobil ditambah 2.000Y, yang mana 2.000 ini adalah biaya parkir motor dan Y ini tadi kita misalkan dengan motor. Dan kita ganti nilai X dan Y-nya dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Maka 5.000 dikali 34 ditambah 2.000 dikali 56. Maka pendapatannya adalah 170.000 ditambah 112.000 sama dengan 282.000. Jadi pendapatan uang parkir dari kendaraan tersebut adalah sebanyak Rp282.000. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute.
Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab persamaan garis lurus. Soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan persamaan berikut. Yang pertama, 2x tambah y sama dengan 6. Persamaan yang kedua, x tambah 2y sama dengan 4. Ada x min 2y sama dengan 8. Dan persamaan berikutnya ada 4x tambah 2y sama dengan 12. Yang ditanyakan, pasangan garis yang sejajar adalah. Jadi, pada soal ada 4 persamaan. Maka dari 4 persamaan ini kita tentukan mana pasangan garis yang sejajar. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk menentukan pasangan garis yang sejajar ini, itu bisa kita lihat dari nilai gradiennya atau M. Kita lihat untuk persamaan yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 6. Kita hitung terlebih dahulu nilai dari M atau gradiennya. Yang mana kita ketahui bahwa rumusnya y sama dengan mx tambah k. Maka koefisien dari x itu merupakan nilai dari gradien atau M. Maka untuk persamaan yang pertama kita lihat nilai dari gradiennya, yang mana persamaannya adalah 2x tambah y sama dengan 6. Maka y sama dengan min 2x tambah 6. Jadi nilai dari gradiennya adalah min 2. Ini untuk persamaan yang pertama. Kita lihat lagi. Untuk persamaan yang pertama ini 2x tambah y sama dengan 6, maka nilai dari M-nya sama dengan min 2. Selanjutnya kita lihat untuk persamaan yang kedua, yaitu ada x tambah 2y sama dengan 4. Dengan rumus dan cara yang sama, maka didapatkan nilai M-nya adalah min 1/2. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga adalah x min 2y sama dengan 8. Nah Sobat 100, kita gunakan juga rumus dan cara yang sama dengan persamaan yang pertama untuk menentukan nilai M-nya. Dan didapatkan nilai M-nya adalah M sama dengan 1/2. Nah yang terakhir untuk persamaan yang keempat, 4x tambah 2y sama dengan 12. Persamaan yang keempat ini kita tentukan juga gradiennya atau nilai M-nya dengan cara yang sama dan dengan rumus yang sama pula. Maka didapatkan nilai M-nya adalah sama dengan min 2. Maka dari keempat persamaan ini, telah kita hitung nilai gradiennya atau nilai M-nya, maka di sini nilai M yang sama itu ada pada persamaan yang pertama dan persamaan yang keempat. Karena pasangan garis yang sejajar itu yang memiliki nilai M-nya yang sama atau nilai gradien yang sama, yaitu ada pada persamaan pertama dan persamaan keempat. Jadi pasangan garis yang sejajar adalah persamaan garis pertama dan persamaan garis keempat. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!
Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab lingkaran. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 derajat dan panjang jari-jari lingkaran 14 cm adalah. Maka di sini kita akan menghitung panjang busur dari lingkaran. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang mana kita tahu bahwa rumus dari panjang busur lingkaran adalah alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Yang mana pada soal diketahui bahwa sudut pusat 270 derajat yaitu sebagai alfa dan panjang jari-jari lingkaran atau R adalah 14 cm. Kemudian kita substitusikan pada rumus sama dengan 270 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi, yang mana di sini kita gunakan pi-nya 22/7 dikali R yaitunya 14. Kita hitung sama-sama. Yang mana 270 derajat per 360 derajat ini kita sederhanakan menjadi 3/4 dikali 2 dikali 22 dikali 2 dan didapatkan 3 kali 22. Kita hitung lagi, maka didapatkan panjang busur adalah 66 cm. Nah Sobat 100, untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita harus ingat rumus dari panjang busur terlebih dahulu, yang mana di sini rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Dan didapatkan pada soal ini panjang busur lingkarannya adalah 66 cm. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab bangun ruang sisi datar. Soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar balok berikut. Di sini diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H, yang mana BC atau panjang itu adalah 24 cm dan lebar atau HG 8 cm, kemudian tinggi dari balok adalah 6 cm. Jadi balok A, B, C, D, E, F, G, H diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Dan yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang FD adalah, yang mana tadi diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H, dan diketahui juga panjang, lebar, dan tinggi. Dan yang ditanyakan tadi adalah panjang diagonal ruang FD. Kita lihat mana yang dimaksud dengan panjang diagonal ruang FD, yaitunya dari titik F ditarik garis menuju titik D, atau sama juga dengan titik B ditarik juga menuju titik D.
Maka inilah yang dimaksud dari panjang diagonal ruang FD. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari diagonal ruang FD ini adalah FD kuadrat sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang mana pada balok sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan angka-angkanya. Maka FD kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Didapatkan FD kuadrat sama dengan akar dari 576 ditambah 64 ditambah 36. Kita hitung bersama-sama dan didapatkan FD sama dengan akar 676. Yang mana FD adalah 26. Maka didapatkan panjang diagonal ruang FD adalah 26. Yang mana untuk menentukan panjang diagonal ruang FD ini, kita menggunakan rumus FD kuadrat sama dengan akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab kesebangunan dan kongruensi. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen, yang mana diketahui besar sudut R itu sama dengan sudut U dan sudut Q sama dengan sudut S. Yang ditanyakan di sini, manakah pasangan sisi yang sama panjang? Kita lihat gambar segitiganya, yang mana ini segitiga PQR dan ini adalah STU. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Dari segitiga PQR dan segitiga STU, itu kan diketahui bahwa besar sudut R ini sama dengan besar sudut U. Dan besar sudut Q itu sama besar dengan sudut S. Maka dari yang diketahui sudut-sudut yang sama besar ini, bisa kita lihat mana sisi yang sama panjang. Bisa kita tuliskan. Maka pasangan sisi yang sama panjang dari gambar tersebut adalah pasangan yang pertama itu adalah sisi QR dengan SU. Jadi sisi QR sama besar dengan SU. Selanjutnya ada sisi PR sama besar dengan TU. Dan ada sisi PQ sama besar dengan sisi TS. Maka inilah tiga pasangan sisi yang sama panjang. Nah Sobat 100 bisa kita lihat. Jadi dari sudut-sudut yang diketahui ini kita bisa melihat sisi mana yang sama panjang. Seperti yang pertama tadi ada sisi QR sama panjang dengan SU. Kemudian ada PR dengan TU. Dan ada PQ dengan TS.
Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana kali ini soal berkaitan dengan bab segitiga yang soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar segitiga ABC yang diketahui sudut A sebesar 2x ditambah 4 derajat, sudut B 8x ditambah 1 derajat, dan sudut C 4x ditambah 7 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC adalah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu sifat-sifat dari segitiga. Yang mana salah satu sifat dari segitiga ini adalah bahwa jumlah keseluruhan sudut pada segitiga itu berjumlah 180 derajat. Yang mana jika dikalkulasikan sudut A ditambah sudut B dan ditambah sudut C itu berjumlah 180 derajat. Maka kita bisa tuliskan bahwa sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah sudut CAB sama dengan 180 derajat. Yang mana telah diketahui tadi sudut-sudutnya, yaitu ada 8x ditambah 7 derajat, kemudian ditambahkan dengan 4x ditambah 1 derajat, dan ditambahkan 2x ditambah 4 derajat, dan jika dijumlahkan berjumlah 180 derajat. Sekarang kita lihat perhitungannya, kita hitung sama-sama. Didapatkan 14x ditambah 12 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 14x itu sama dengan 180 derajat dikurang 12 derajat didapatkan 168 derajat. Maka untuk nilai X sama dengan 12 derajat. Setelah kita dapatkan nilai X adalah 12 derajat, maka kita bisa menghitung besar dari sudut BAC. Besar sudut BAC itu kan adalah 2x ditambah 4. Kita ganti nilai X dengan 12. Jadi 2 dikali 12 ditambah 4 didapatkan 24 ditambah 4 sama dengan 28 derajat. Jadi didapatkanlah besar sudut BAC adalah 28 derajat. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab segi 4. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Suatu taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang diagonal 4x ditambah 10 meter dan 6x dikurang 2 meter.
Yang ditanyakan di sini adalah panjang diagonal taman sebenarnya adalah. Jadi di sini ada persegi panjang yang memiliki diagonal 4x plus 10 meter dan 6x min 2 meter. Kemudian tentukan panjang diagonal taman yang sebenarnya. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, di sini kita hitung terlebih dahulu nilai x dari diagonal. Kita tuliskan di sini diagonal 1 sama dengan diagonal 2, maka 4x ditambah 10 sama dengan 6x min 2. Kita satukan yang sejenis, bilangan yang sejenis. Kita hitung bersama-sama. Kita dapatkan di sini 2x sama dengan 12. Maka untuk nilai x itu adalah 12 per 2 sama dengan 6. Karena nilai x-nya telah kita dapatkan, maka kita bisa untuk menghitung panjang diagonal taman yang sebenarnya. Panjang diagonal berarti ada 4, kita gantikan nilai x dengan 6. 4 dikali 6 ditambah 10, kita hitung didapatkan sama dengan 24 ditambah 10, dan didapatkan panjangnya adalah 34 cm. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab segi 4, yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Pak Burhan membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 5 meter kali 4 meter. Di tengah taman dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 2,8 meter. Taman di luar kolam tersebut ditanami rumput. Yang ditanyakan di sini, luas taman yang ditanami rumput adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat terlebih dahulu gambar sketsa dari kolam dan taman, yang mana ini adalah kolam dengan diameter 2,8 meter, dan bagian luar ini adalah taman yang di luar kolam yang ditanami dengan rumput. Kita lihat penyelesaiannya. Luas dari daerah arsir atau luas dari taman yang di luar lingkaran itu sama juga dengan luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Yang mana di sini ada sebuah persegi panjang yang dengan panjang dan lebarnya adalah 5 meter dan 4 meter, dan di dalamnya ada sebuah lingkaran. Maka untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini adalah luas persegi panjang dikurang dengan luas lingkaran. Yang mana luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, yaitu 5 dikali 4 dikurang luas lingkaran. Yang mana rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat, yang mana diketahui diameternya adalah 2,8 meter. Maka untuk R-nya atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka didapatkan jari-jarinya adalah 1,4, dan luas lingkaran pi r kuadrat, maka pi dikali 1,4 kuadrat. Kita hitung sama-sama. Didapatkan sama dengan 20 dikurang 6,16, maka luas arsir didapatkan 13,84 meter persegi. Inilah luas taman yang ditanami rumput.
yaitunya 13,84 meter persegi. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab bangun ruang sisi datar. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Suatu limas alasnya berbentuk persegi mempunyai keliling 48 cm dan tinggi limas 8 cm. Yang ditanyakan adalah volume limas tersebut adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita gambarkan sebuah limas berbentuk persegi tersebut, yang mana limas adalah TABCD, yang mana ini merupakan tinggi dari limas, yang mana tinggi limas itu adalah 8 cm diketahui. Dan karena alas berbentuk persegi dan diketahui keliling persegi ini adalah 48 cm, maka untuk masing-masing panjang sisi dari persegi ini adalah 48 dibagi 4 karena terdapat 4 panjang sisi dari persegi. Maka untuk panjang sisi dari persegi ini adalah 48 dibagi 4 itu adalah 12 cm. Sekarang kita lihat penyelesaian untuk volume limas. Karena tadi telah didapatkan besar dari sisi AB itu adalah 12 cm. Dan rumus dari volume limas ini adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali karena alas berbentuk persegi, jadi menghitung luas alasnya adalah sisi kali sisi, yang mana di sini ketahui sisi adalah 12, maka luas alas adalah 12 kuadrat. Kemudian dikali tinggi yang mana diketahui 8. Kita hitung bersama-sama. Maka didapatkanlah volume limas persegi ini adalah 384 cm pangkat 3. Inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab Teorema Pitagoras. Soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar segitiga KML dan ditarik garis tegak lurus dari titik M ke titik N, dan diketahui panjang KN 15 cm, panjang NL adalah 10 cm. Maka di sini panjang KL itu adalah
10 tambah 15 adalah 25 cm. Yang ditanyakan, pada gambar tersebut panjang km adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk menentukan panjang km, kita gunakan rumus km kuadrat sama dengan kn kali kl. Rumus ini juga dikenal sebagai rumus air mancur, yaitunya km kuadrat sama dengan kn kali kl, yang mana kn dan kl itu telah diketahui panjangnya. Sekarang kita substitusikan angka-angkanya, maka km kuadrat sama dengan 15 dikali 25, maka km kuadrat sama dengan 375. Dan untuk panjang km itu adalah akar dari 375. Maka inilah panjang km yang didapatkan adalah akar 375. Inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana soal berkaitan dengan bab kesebangunan dan kongruensi. Soalnya adalah sebagai berikut. Untuk mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya, seorang kepala desa meletakkan beberapa batu di tepi sungai. Batu tersebut diberi huruf A, B, C, D seperti tampak pada gambar. Kita perhatikan gambar. Ini batu A, batu B, batu C, dan batu D. Yang mana jarak dari batu A ke batu D itu adalah 14 meter. Dan batu A ke batu B itu adalah 7 meter. Dan batu B ke batu C itu adalah 5 meter. Maka untuk jarak batu A dengan batu C itu adalah 12 meter. Kemudian letak batu C segaris dengan pohon yang berada di seberang sungai. Maka yang ditanyakan lebar sungai adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita perhatikan lagi pada gambar. Dan bisa kita perhatikan juga bahwa terbentuk sudut B yang sama besar. Yang mana di sini bahwa letak batu C itu segaris dengan pohon, maka kita misalkan pohon dengan E, maka CE sama dengan lebar sungai. Maka untuk menghitung CE atau lebar sungai kita bisa menggunakan dua segitiga yang terbentuk, yang mana ada segitiga ABD dan segitiga BCE. Segitiga ABD dan segitiga BCE ini kongruen. Maka perbandingan yang terbentuk adalah AB per BC sama dengan AD per CE. Yang mana panjang AB per BC itu adalah 7/5 sama dengan AD per CE. Panjang AD diketahui 14, sedangkan panjang CE ini adalah lebar sungai yang akan kita hitung. Maka kita hitung nilai CE. Dari sini bisa kita kali silangkan, 7 dikali CE adalah 7 CE dan 14 dikali 5 adalah
70. Maka untuk panjang CE itu adalah 70/7 dan didapatkan nilai CE adalah sama dengan 10 meter. CE atau lebar sungai didapatkan 10 meter. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Yang mana untuk mengerjakan soal ini kita memanfaatkan dua segitiga yang saling kongruen. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab bangun ruang sisi lengkung. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Volume suatu tabung dengan panjang jari-jari alas 35 cm dan tinggi 12 cm adalah. Maka di sini kita diminta untuk menghitung volume tabung yang diketahui jari-jari alas 35 cm dan tinggi 12 cm. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang mana kita ketahui bahwa volume dari suatu tabung itu adalah pi R kuadrat. Kita substitusikan ke rumus. Volume sama dengan 22/7 yang mana di sini kita menggunakan pi-nya 22/7 dikali R kuadrat yaitu 35 kali 35 dikali tinggi yang mana tinggi diketahui 12 cm. Kita hitung dan didapatkan volume sama dengan 22 dikali 5 kali 35 dikali 12. Karena di sini disederhanakan 7 dan 35 didapatkan 5. Maka volume sama dengan 46.200 cm pangkat 3. Maka inilah hasil dari volume dari tabung dengan jari-jari alasnya 35 dan tinggi 12 cm. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana soal berkaitan dengan bab bangun ruang sisi lengkung. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah topi ulang tahun dibuat dari kertas karton seperti gambar berikut. Yang mana pada gambar tampak seperti kerucut dan di sini adalah sebuah lingkaran. Diketahui juga sisi lengkungnya sepanjang 26 cm dan panjang diameter dari kerucut adalah 20 cm dan panjang dari kelebihannya itu adalah 4 cm. Kemudian yang ditanyakan, luas kertas karton
yang diperlukan adalah, di sini kita gunakan pi-nya 3,14. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yang mana jari-jari adalah 14 cm untuk lingkaran yang besar, dan untuk lingkaran yang kecil atau dengan lingkaran dari kerucut itu adalah 10 cm. Kemudian untuk S atau sisi lengkung diketahui 26 cm. Dan untuk menghitung luas karton sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Rumusnya adalah pi RS ditambah pi R besar kuadrat dikurang pi R kecil dikuadratkan. Karena setiap rumus mengandung nilai pi, maka bisa kita tuliskan juga rumusnya sama dengan pi dikali RS tambah R besar kuadrat dikurang R kecil dikuadratkan. Kita substitusikan angka pada rumus. Pi dikali 10 kali 26 ditambah 14 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Sama dengan pi dikali 260 ditambah 196 dikurang 100. Kita hitung sama-sama, didapatkan pi dikali 356. Kita hitung bersama-sama, didapatkan sama dengan pi kali 356. Dan didapatkan hasilnya, kita gunakan pi 3,14 sama dengan 1117,84 cm persegi. Jadi untuk luas karton yang diperlukan untuk membuat topi ulang tahun adalah 1117,84 cm persegi. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab segitiga, yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada segitiga ABD dan segitiga ABC. Kemudian dengan segitiga yang diarsir adalah ABE. Yang ditanyakan pada soal adalah jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 43 cm, maka hitunglah luas daerah yang diarsir. Maka di sini kita akan menghitung luas daerah yang diarsir, yaitu segitiga ABE. Kita lihat penyelesaiannya. Karena yang diketahui pada soal itu adalah luas daerah yang tidak diarsir, maka untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir itu, kita menggunakan rumus luas segitiga ABD ditambah luas segitiga ABC kemudian dikurangi dengan 2 luas segitiga ABE. Kita perhatikan lagi pada gambar. Karena yang ditanyakan pada soal adalah luas daerah yang diarsir, yaitu di sini adalah segitiga ABE. Maka kita akan menghitung luas dari segitiga ABE ini. Yang mana luas tidak diarsir ini diketahui 43 sama dengan luas segitiga ABD itu adalah setengah kali AB kali DF. Kemudian luas segitiga ABC adalah setengah dikali AB dikali CG. Kemudian dikurangi dengan 2 luas segitiga ABE. Yang mana kita akan menghitung dan mendapatkan jawabannya, yaitu luas segitiga ABE. Kita lihat lagi pada gambar bahwa di sini segitiga
ABD dengan alas AB dan tingginya kita beri nama DF, yaitu tinggi 10 cm dan alas AB adalah 7 cm. Begitu juga dengan segitiga ABC yang mana di sini tingginya adalah CG 8 cm dan juga menggunakan alas AB yaitu 7 cm. Kemudian pada rumus ada dikurang dengan 2 luas segitiga ABE. Kenapa dengan 2 luas segitiga ABE? Karena di sini segitiga ABE ini adalah bagian dari 2 segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ABD. Maka di sini untuk luas tidak diarsirnya dikurangi dengan 2 luas segitiga ABE. Sekarang kita hitung bersama-sama. 43 sama dengan setengah dikali 7 dikali 10 ditambah setengah dikali 7 dikali 8. Kemudian dikurangi dengan 2 luas segitiga ABE. Maka kita hitung 43 sama dengan 38, yaitu luas segitiga ABD 38 ditambah luas segitiga ABC didapatkan 28. Kemudian dikurang dengan 2 luas segitiga ABE. Maka untuk 2 luas segitiga ABE itu adalah 35 ditambah 28 dikurang dengan 43 dan didapatkan 2 luas segitiga ABE adalah 20. Dan untuk luas segitiga ABE atau luas segitiga yang diarsir itu adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm per segi. Jadi inilah luas dari segitiga yang diarsir atau luas daerah yang diarsir. Nah, inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab statistika. Yang mana soal adalah sebagai berikut. Diberikan data usia sekelompok anak sebagai berikut, yaitu ada 14, 13, 15, 14, 17, 16, 12, 18, 13, 11 hingga 17. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah median dari data tersebut adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Langkah awal untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Data urutnya adalah 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18. Yang mana di sini ada berjumlah 16 data. Berarti data kita di sini genap. Maka rumus untuk mencari median dari data yang genap itu adalah median sama dengan XN tambah 1/2. Yang mana di sini N-nya ada 16. Maka median sama dengan X16 ditambah 1/2 dan didapatkan X17/2 sama dengan X8,5. Kita perhatikan kembali pada data, berarti median terdapat pada X8,5, yang mana X8,5 itu terletak pada data ke-8 dan data 9. Berarti ada di tengah-tengah data 8 dan data 9. Itu yang merupakan median. Dan untuk menghitung mediannya,
X8 ditambah 9 per 2, yang mana X8 adalah 14 dan X9 itu juga 14 dibagi 2. Maka didapatkanlah median dari data tersebut adalah 14. Maka begitulah untuk menghitung median dari soal kita. Inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana soal berkaitan dengan bab statistika. Soalnya adalah sebagai berikut. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut ini. Kita lihat. Diagram lingkaran ini memuat informasi di suatu kelurahan dengan tingkat pendidikannya. Untuk MA ada 32 derajat, SD 84 derajat, MI 56 derajat, MTS 42 derajat, SMA 40 derajat, dan SMK 36 derajat. Kemudian, jika banyak pelajar seluruhnya adalah 10.800 orang, maka banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita hitung terlebih dahulu berapa derajat untuk SMP. Karena pada diagram lingkaran total seluruh derajat adalah 36 derajat. Maka derajat pada SMP sama dengan 360 derajat dikurangi SD, dikurang MI, dikurang MTS, dikurang SMA, dikurang MA, dikurang SMK. Sama dengan 360 derajat dikurang 84 derajat, dikurang 56 derajat, dikurang 42 derajat, dikurang 40 derajat, dikurang 32 derajat, dikurang 36 derajat. Sama dengan 70 derajat. Jadi untuk banyak derajat dari SMP itu adalah sebanyak 70 derajat. Maka dari sini kita bisa untuk menghitung berapa banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP. Kita lihat hitungannya. Banyak pelajar SMP itu sama dengan 70 per 360 dikali 10.800. Sama dengan 70 dikali 30. Karena 10.000 kita bagi dengan 360 didapatkan 30. Maka banyak pelajar SMP adalah 70 dikali 30 sama dengan 2100. Maka didapatkanlah banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah 2100. Inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab
statistika dan peluang. Yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel tinggi badan siswa. Kita perhatikan tabel. Di sini telah ada tinggi badan siswa dan frekuensi atau banyak siswa. Yang mana tinggi badan 155 ada siswa sebanyak 4 orang. Begitu juga sampai dengan tinggi badan 159. Dan jumlah semua siswa di sini adalah 32. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita hitung rata-rata tinggi badan siswa. Yang mana rumus dari untuk menghitung rata-rata adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Yang mana sigma Fx ini adalah jumlah dari keseluruhan tinggi badan dikali dengan frekuensi. Kemudian sigma F ini adalah jumlah dari frekuensi. Sekarang kita hitung bersama-sama. X barnya sama dengan 155 dikali 4 ditambah 156 dikali 2 ditambah 157 dikali 15 ditambah 158 dikali 8 ditambah 159 dikali 3. Yang mana di sini artinya bahwa tinggi badan 155 dengan frekuensi 4 orang, jadi 155 dikali 4. Begitu juga sampai dengan 159 dikali 3. Artinya tinggi badan 159 dan 3 ini sebanyak 3 orang. Jadi ada tinggi badan 159 dengan frekuensinya adalah 3. Kemudian per 4 ditambah 2 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 3. Yang mana ini frekuensi masing-masing dari tinggi badan. Kita hitung bersama-sama. X bar sama dengan 620 ditambah 312 ditambah 2355 ditambah 1264 dan ditambah 477 per 32. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 5028 per 32. Maka rata-rata yang didapatkan dari tinggi badan siswa ini adalah 157,125. Inilah rata-rata dari tinggi badan siswa. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata. Jadi kita lihat pada tabel mana siswa yang memiliki tinggi di atas rata-rata ini. Kita perhatikan tabelnya. Yang mana kita mendapatkan rata-rata itu adalah 157,125. Jadi kita lihat tinggi siswa yang melebihi dari 157,125, yaitu adalah 158 dan 159. Jadi siswa yang memiliki tinggi di atas rata-rata yaitu memiliki tinggi 158 dan 159, yang mana frekuensinya adalah 8 dan 3. Maka banyak siswa yang di atas rata-rata itu adalah 8 ditambah 13 sama dengan 11. Jadi banyak siswa yang memiliki tinggi di atas rata-rata adalah 11 siswa. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab statistik dan peluang.
yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Pada pengundian 2 dadu secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah, maka di sini pada pengundian 2 dadu secara bersamaan kita diminta untuk menghitung peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu dalam bentuk tabel pengundian 2 dadu secara bersamaan. Pertama, untuk memudahkan kita menghitung muncul dadu yang berjumlah 9, kita buatkan dalam bentuk tabel bahwa pengundian 2 dadu secara bersamaan. Kita lihat di sini telah ada daftar tabel, yaitu daftar tabel 2 dadu yang dilempar secara bersamaan. Dadu pertama dan dadu kedua. Di sini telah ada daftar dadu, pelemparan dadu dari nomor dadu 11 sampai dengan dadu 6 dan 6. Dari daftar tabel ini bisa kita lihat mata dadu yang berjumlah 9. Kita perhatikan. Yang pertama, dadu yang berjumlah 9 itu adalah pasangan 3 dan 6. Kemudian ada 4 dan 5. Dan ada 5 dan 4. Kemudian juga ada 6 dan 3. Maka inilah keempat mata dadu yang berjumlah 9. Maka peluang mata dadu berjumlah 9 itu adalah, kita misalkan dengan A itu adalah muncul mata dadu berjumlah 9. Kemudian kita cari peluang dari A, yang mana kita tahu rumus dari peluang A itu adalah PA sama dengan NA per NS, yang mana peluang A sama dengan 4/36, yang mana 4 ini sebagai NA, yang mana mata dadu berjumlah 9 itu ada 4, yaitunya ada 3 dan 6, 4 dan 5, 5 dan 4, dan 6 dan 3. Dan jumlah dari keseluruhannya adalah 36. Maka peluang A sama dengan 1/9. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional Matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab peluang, yang mana soalnya adalah sebagai berikut. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 420 orang peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 siswa kelas 9, dan bapak ibu guru dan karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, maka yang ditanyakan peluang bapak, ibu, dan karyawan mendapat door prize adalah. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama,
kita cari terlebih dahulu berapa orang peserta dari Bapak, Ibu guru dan karyawan. Yang mana di sini diketahui bahwa seluruh peserta yang diikuti ada 420 peserta. Maka banyak Bapak, Ibu dan karyawan adalah 420 dikurang 120 dikurang 126 dan dikurang 144. Yang mana 120 ini siswa kelas 7, 126 ini siswa kelas 8 dan 144 ini siswa dari kelas 9. Dan banyak peserta dari Bapak, Ibu dan karyawan adalah sebanyak 30. Setelah kita dapatkan jumlah Bapak, Ibu dan karyawan, maka kita bisa menghitung peluang dari Bapak, Ibu dan karyawan ini. Kita hitung peluangnya bersama-sama. Yang mana kita misalkan A ini dengan kejadian Bapak, Ibu dan karyawan yang mendapat door prize. Maka di sini kita menghitung peluang dari A, yang mana peluang dari A ini adalah NA per NS. Yang mana NA itu adalah sebanyak 30 dan NS itu seluruh peserta yang berjumlah 420 peserta. Maka peluang dari A itu adalah 30 per 420. Kita hitung bersama-sama dan didapatkan peluang dari kejadian A ini adalah 1 per 14. Maka peluang kejadian Bapak dan Ibu dan karyawan yang mendapatkan door prize adalah 1 per 14. Maka untuk menghitung peluang kejadian ini kita harus tahu terlebih dahulu rumusnya. Yang mana rumus dari peluang ini adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Maka inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP pada tahun 2019. Yang mana pada kali ini soal berkaitan dengan bab statistik dan peluang. Soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui rata-rata dari 5 siswa adalah 43. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 15. Ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama. Maka yang ditanyakan bilangan terbesar adalah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu 5 siswa itu dengan A, B, C, D, dan E. Untuk menghitung rata-rata, rumusnya adalah X bar sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E per 5. Karena di sini rata-rata diketahui adalah 43, maka 43 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E per 5. Maka A tambah B tambah C tambah D ditambah E itu sama dengan 215. Maka ini kita namakan dengan persamaan 1. Selanjutnya, kita misalkan lagi bahwa E itu besar dari A. Maka untuk E dikurang A sama dengan 15. Maka ini adalah persamaan 2.
Maka A, B, C, D itu kecil dari E. Dan A sama dengan B, sama dengan C, dan sama dengan D. Karena di sini hanya ada satu bilangan terbesar dan 4 bilangan lainnya adalah sama. Maka A ditambah B ditambah C ditambah D kemudian ditambah E itu jumlahnya tadi adalah 215. Kemudian bisa juga kita tuliskan karena di sini keempat bilangan itu adalah sama, maka bisa kita tuliskan A tambah A tambah A tambah A tambah E sama dengan 215. Karena 4 bilangan itu sama, maka boleh kita tulis seperti ini. Maka 4A ditambah E itu adalah 215. Maka ini adalah persamaan 3. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan bilangan terbesar, maka dari persamaan 2 dan persamaan 3 kita eliminasikan, yaitunya E dikurang A sama dengan 15. Karena selisih yang terbesar dan terkecil tadi adalah 15. Kemudian persamaan yang ketiga, E ditambah 4A sama dengan 215. Maka ini kita kurangkan. E dikurang E itu adalah habis. Maka didapatkan min 5A sama dengan min 200. Dan untuk nilai A sama dengan 40. Maka didapatkan nilai A adalah 40. Maka nilai A 40 ini kita substitusikan pada persamaan 2. Nilai A sama dengan 40, kita masukkan pada persamaan kedua jadi E dikurang 40 sama dengan 15. Maka nilai E sama dengan 55. Jadi bilangan terbesar dari rata-rata siswa ini adalah 55. Inilah penyelesaian dari soal kita. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!